Lombok, penaklukan, penjajahan, dan keterbelakangan 1870-1940 Dr. Alphonse van der Kraan. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa di Asia Tenggara Kepulauan, terdapat susunan kehidupan yang sangat beraneka ragam yang terdiri dari negara-negara besar dan kecil, suku-suku dan masyarakat-masyarakat yang berada pada tingkat-tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berbeda-beda dan mempunyai bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan yang sangat berlainan, meskipun satu sama lain saling berkaitan. Negara-negara dan masyarakat-masyarakat yang ini mulai dari kerajaan Mataram yang kuat, yang sumber utama penghasilannya dari pengolahan sawah, dan Aceh, Malaka, dan Makassar yang membentuk pusat-pusat perdagangan besar, sampai kepada suku-suku petani dan pemburu yang lebih primitif seperti orang Dayak dari Kalimantan dan orang Toraja dari Sulawesi. Selama zaman penjajahan itu, negara-negara, suku-suku, dan masyarakat-masyarakat yang jumlahnya sangat besar dan beraneka ragam ini sebagian besar melalui kegiatan-kegiatan Belanda, Inggris, dan Spanyol telah terpatrikan bersama-sama menjadi kesatuan-kesatuan pemerintahan dan politik yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terbentuknya sistem kenegaraan ini adalah suatu perkembangan yang sangat penting karena hal itu telah memungkinkan bangsa-bangsa Eropa lebih banyak menggunakan kekuasaan negara untuk menghisap sumber-sumber daya manusia dan alam dari Asia Tenggara Kepulauan. Buruk bagi rakyat-rakyat Asia Tenggara Kepulauan untuk waktu yang lama. Penelitian ini memusatkan perhatian pada daerah Bali yang terdiri dari Pulau Bali dan Lombok, yang dalam arti politik sudah memenuhi persyaratan suatu negara. Hanyalah karena literatur mengenai Bali dan Lombok cenderung menonjolkan segi-segi kebudayaan dan agama semata-mata, sehingga umum tidak mengetahui bahwa daerah ini adalah salah satu dari daerah-daerah di Asia yang telah melakukan perlawanan yang paling menentukan dan mengena terhadap kolonialisme Eropa. Perlawanan Bali tidak berbentuk gerakan sosial dengan tindakan revolusioner seperti Perang Padri di Sumatera Barat dari 1803 sampai dengan 1837. Juga tidak seperti Aceh dari 1873 sampai dengan 1904, melakukan gerakan rakyat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama atau ulama, melainkan perlawanan Bali mempunyai watak tradisional yang jauh lebih primitif. Perlawanan didorong oleh sikap dan rasa kebebasan yang kuat dari pangeran-pangeran Bali dan terutama didukung oleh pengikut-pengikut mereka yang rela dan siap membantu. Karena giginya perlawanan yang dipimpin oleh aristokrasi ini, maka daerah Bali adalah salah satu daerah-daerah terakhir di Kepulauan Indonesia di mana penguasa-penguasa pribumi berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka. Sebenarnya barulah sesudah tahun 1908 ketika Dewa Agung dari Klungkung yang sebelumnya tetap menampilkan dirinya sebagai kaisar atau susunan Bali dan Lombok dengan ratusan pengikut yang paling setia mati dalam suatu serangan bunuh diri habis-habisan yang dahsyat atau puputan terhadap pasukan-pasukan bersenjata Belanda, bahwa daerah Bali dapat disebutkan telah dijajah sepenuhnya. Dalam sejarah penjajahan daerah Bali dapat dikenal 3 tahap. Tahap pertama mulai dalam tahun 1820-an ketika kolonialisme Belanda belum melampaui sifat perdagangannya. Sebagian didorong oleh kekhawatiran Belanda terhadap persaingan Inggris dan sebagian lagi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan perniagaan yang lebih besar. Maka pemerintah Hindia Belanda meningkatkan upayanya untuk memperoleh kekuasaan politik menentukan. Untuk mencapai inilah maka dilancarkan Perang Bali 1846 sampai dengan 1849. Pertempuran ini menghasilkan 2 konsekuensi politik yang penting. Pertama, meskipun Belanda gagal mencapai tujuan yang utama untuk memaksa Dewa Agung supaya menyerah,
Mereka benar-benar berhasil dalam bentuk pengaruh politik di Bali Utara, di Kepangeranan Buleleng dan daerah taklukannya Jembrana. Dan yang kedua, dengan mengambil keuntungan dari situasi perang itu, Raja Bali yang ada di Lombok dengan bersekongkol dengan Belanda menaklukkan daerah yang pernah dikuasai oleh leluhurnya di Bali, yaitu Kepangeranan Karangasem. Dengan demikian, ia berhasil membentuk kerajaan Bali yang paling luas dan berpenduduk paling padat, yaitu negara Lombok Karangasem. Tahap kedua dalam penjajahan daerah Bali mulai dalam tahun 1880-an, ketika kolonialisme Belanda telah sepenuhnya mencapai watak imperialismenya. Pada waktu itu, karena sangat menaruh perhatian pada hasil pertanian dan bahan galian yang terkenal dari daerah itu, pemerintah Hindia Belanda sekali lagi berusaha membentuk kekuasaan politik. Usaha ini dilaksanakan dengan melancarkan serangan-serangan militer Belanda ke Lombok dalam tahun 1894 dan berhasil dicaploknya negara Lombok Karangasem dalam tahun itu. Tahap terakhir mulai dalam permulaan abad ke-20 ketika pemerintah Hindia Belanda didorong oleh keinginan untuk memantapkan kekuasaan politiknya atas kepulauan itu, memutuskan untuk melenyapkan suatu keganjilan, yaitu adanya raja-raja merdeka di dalam lingkungan pengaruhnya. Keputusan ini dilaksanakan dengan melancarkan Perang Bali 1906 sampai dengan 1908 yang berhasil mencaplok Bali Selatan, Kepangeranan Gianyar, Badung, Tabanan, dan Kelungkung, semuanya daerah kekuasaan Dewa Agung. Karya ini khususnya menyangkut tahap kedua dalam sejarah penjajahan daerah Bali itu, yaitu penaklukan Lombok Karangasem oleh Belanda. Susunan sosiopolitik dalam mana penaklukan itu terjadi dan perlawanan yang ditimbulkannya. Bersamaan dengan penyuguhan fokus utama dari penelitian ini, penempatan persoalan pokok dalam konteks sejarahnya yang tepat juga diusahakan. Ini berarti bahwa perkembangan Lombok Karangasem ditelusuri mulai dari statusnya sebagai sebuah kerajaan Bali merdeka, melalui proses penjajahan, sampai kepada meleburnya ke dalam kerajaan Hindia Belanda. Pendekatan secara evolusioner ini memperoleh manfaat dari penyuguhan perbandingan antara satu negara Indonesia tradisional dan daerah yang sama di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sebagian karena Lombok Karangasem adalah salah satu contoh khas dari suatu negara Indonesia yang penghasilan utamanya dari penanaman padi sawah, termasuk kepada kategori umum yang sama seperti Kerajaan Mataram di Jawa. Dan sebagian lagi karena pemerintah kolonial itu adalah merupakan wakil kekuasaan Belanda di seluruh daerah pertanian, maka perbandingan ini menjadi relevan tidak saja bagi Lombok Karangasem saja, melainkan juga bagi sejarah Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masa mulai dari 1870 sampai dengan 1940. Tahun-tahun ini melukiskan suatu era yang jelas dalam sejarah Lombok Karangasem. Sekitar 1870, Ratu Agung-Agung Ngurah Karangasem yang kiranya telah ditakdirkan menjadi yang terakhir dari Raja-Raja Bali naik tahta, sementara dalam tahun 1940 zaman kolonial Belanda sudah mendekati ajalnya. Selama 7 dasawarsa itu berturut-turut telah terjadi berkembangnya negara Lombok Karangasem, pemberontakan yang meluas terhadap kekuasaan Bali oleh masyarakat Sasak, Lombok Timur, campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam perselisihan ini, perlawanan bersenjata oleh rakyat Bali yang mengakibatkan kekalahan ekspedisi militer Belanda dalam serangannya yang pertama, pembentukan kekuasaan Belanda dan timbulnya pertentangan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kelompok-kelompok penduduk Sasak Timur, dan akhirnya suatu masa kekuasaan Belanda yang bercirikan kegelisahan terpendam dari para petani. Pokok-pokok sejarah ini diuraikan dan dianalisa dengan cara menjawab 7 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah hakikat kekuasaan Bali atas Lombok? 2. Mengapa masyarakat Sasak dari Lombok Timur bangkit memberontak? 3. Mengapa Belanda berbalik menyerang Lombok Karangasem? 4. Mengapa rakyat Bali memilih perjuangan bersenjata yang tidak seimbang? 5. Mengapa Sasak Timur terus memberontak sampai tahun-tahun pertama kekuasaan Belanda itu? 6.
Apakah sebab-sebab menurunnya tingkat kesejahteraan dalam zaman kolonial itu? 7. Apakah watak perlawanan anti-kolonial dari petani itu? Penelitian untuk buku ini dimungkinkan oleh bantuan Commonwealth Scholarship dan Fellowship Plan dan dilakukan di The Archiven, Holt Depot, Binnenlands, Zaken, Skarbergen, The Archiven, Binnenlands, Zaken, The Hague, The Algeman, Rijksarchiv, The Hague, The Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Leiden, The Instituut voor de Tropen, Amsterdam, Arsip Nasional Jakarta, The Koninklijke Bibliotheek, The Hague, The Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, The Bibliotheek Universiteit van Leiden, the Library of the Australian National University, and the National Library of Australia, Canberra. Saya menyatakan terima kasih kepada semua lembaga ini atas bantuan mereka, dan terutama kepada Archiven Holt Depot, the Archiven Binnenlands, Zaken, dan the Koninklijke Instituut di mana sebagian besar penelitian ini dilakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Anthony Reid yang dengan sabar memberikan nasihat dan dorongan yang meyakinkan. Saya juga berterima kasih kepada Gavan Dawes, Lance Castle, David Marr, Jim Warren, Akira Oki, dan Bob Rees atas bantuan dan nasihat mereka. Juga saya berterima kasih kepada Jennifer Brewster atas kesediaannya menyiapkan naskah untuk penerbitan dan kepada Carol Wortman yang menyusun ketik isinya. Dan akhirnya karya ini pastilah akan menjadi buruk jika tidak mendapat bantuan dari istri saya, Ines. Alphonse van der Kraan.